ya, baca surat itu sunnah, ya, baca surat sunnah. Gitu. Tapi ketika tidak dibaca ya berarti pahala sunnahnya berkurang, ya, tidak sempurna. Apalagi rukun yang wajib dibaca yaitu tahiyat akhir. Tahiyat akhir, tahiyat pertama itu sunnah. At-tahiyatul mubarakatus. Terserah tahiyatnya mau yang pendek mau yang panjang, ya. Yang jelas ketika baca tahiyat ada tasydid, at-tahiyatul. Itu ada tasydidnya dibaca, ya. Karena itu rukun. Rukun dalam tahiyat, ya, rukun qauli itu wajib dibaca. Kemudian apalagi sholawat. Sholawat di tahiyat akhir itu rukun. Mau sholawatnya yang pendek, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ya, kalau lagi buru-buru, takut ketinggalan kereta, atau lagi kebelet, pengen kentut pas tahiyat, boleh kok sholawatnya pendek aja, jangan sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ya, karena itu keburu batal, ya. Kalau pengen kentut atau pengen buang air, cukup asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, langsung salam, assalamualaikum warahmatullah. Enggak pakai wabarakatuh, cuma assalamualaikum warahmatullah aja. Kalau yang wabarakatuh itu kalau sholat mayit, ya, sholat mayit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditambah wabarakatuh. Satu lagi, yang pertama itu wajib, ya, salam yang pertama ke sebelah kanan. Kalau salam yang ke kiri itu hukumnya sunnah. Jadi ada berapa yang wajib dibaca? Cuma 5 dalam sholat, ya, cuma 5. Allahu Akbar, Fatihah, duduk tahiyat akhir, at-tahiyatul, kemudian baca sholawatnya, kemudian salam. Itu doang yang harus dibaca. Selebihnya sunnah, mau dibaca mangga, ya, dapat pahala. Tapi kalau sedang buru-buru tidak baca juga nggak apa-apa. Doa iftitah Allahu Akbar kabiro, ya, itu mau dibaca mangga, mau tidak dibaca juga nggak apa-apa. Baca surat, jangan surat pendek. Kalau misalkan mau dibaca boleh, kalau nggak dibaca juga. Mau bacanya panjang afdol, mau bacanya pendek nggak apa-apa, ya. Kemudian ruku, baca subhana rabbiyal azim, itu mau dibaca mangga, nggak dibaca diem aja juga nggak batal sholatnya, ya. Itu tergantung kemauan dan kekhusyuan kita aja. Subhana rabbiyal azim mau dibaca 1 kali boleh, 3 kali boleh, 7 kali boleh, 11 kali boleh, ya. Kalau yang subhana rabbiyal a'la ketika sujud juga sama, ya, boleh dibaca 1 kali boleh, 3 kali boleh, 7 kali juga boleh. Tapi ketika sedang sholat berjamaah, yaitu serentak semuanya sama, ya, kecuali sedang sholat tahajud, sujudnya yang lama itu boleh, ya, baca subhana rabbiyal a'la sampai selama apapun gitu, itu tetap diperbolehkan. Doa boleh tidak ketika sujud? Doa ketika sujud boleh, asal doanya pakai bahasa Arab, ya, jangan doanya pakai bahasa Indonesia ketika sujud. Ya Allah, mudahkanlah urusanku, itu batal, ya, ketika sholat pakai bahasa Indonesia. Tapi doanya ketika sedang sujud pakai bahasa Arab. Misalkan doa supaya diampunkan dosa, Allahumma gfirli, ya Allah, ya Ghafur, atau warhamni, ya Rohim, itu boleh ketika sujud dibaca, tapi syaratnya harus menggunakan bahasa Arab, gitu, ya. Ketika duduk di antara 2 sujud juga sama, doanya itu sunnah, ya, mau dibaca mah nggak dibaca juga, ya, itu nggak apa-apa. Tapi ketika kita baca doa tersebut sudah mencakup dunia dan akhirat, ya. Kan ketika kita duduk antara 2 sujud yang dibaca Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, ya Allah rahmatilah aku, wajburni, ya Allah tutuplah aib-aibku, warfa'ni, ya Allah angkatlah derajatku, ya, warzuqni, ya Allah berilah aku rizki, wahdini, ya Allah berilah aku petunjuk, wa'afini, ya Allah sehatkanlah aku, wa'fu'ani, maafkan segala kesalahanku. Ada 8 doa yang dibaca ketika duduk di antara 2 sujud. Itu dunia akhirat sudah dapat, ya, dunia akhirat sudah dapat. Nah, itu yang dibaca itu sunnah, ya, mau dibaca mangga, enggak juga nggak apa-apa, gitu. Jadi kita harus tahu mana yang rukun qauli harus dibaca, mana yang sunnah, ya. Kemudian yang rukun fi'li, rukun gerakan. Rukun gerakan itu ya berdiri bagi yang mampu, ya, berdiri bagi yang mampu. Kalau sholat sunnah boleh duduk, walaupun sehat, ya, kita sehat, sholat sunnah boleh duduk, sholat sunnah boleh duduk sehat. Tapi kalau sholat wajib sehat itu harus berdiri. Kalau sakit baru boleh duduk, ya, itu perbedaan sholat sunnah dengan sholat wajib. Sholat wajib itu kalau lagi sakit baru boleh duduk, kakinya lagi sakit boleh duduk, ya. Nah, itu sholat wajib. Nah, itu berdiri. Ruku itu dongkok, ya, itu rukun perkara yang harus dilaksanakan, rukun fi'li. Sujud adalah rukun fi'li. Duduk tahiyat akhir itu adalah rukun fi'li, rukun pekerjaan yang harus dilaksanakan. Yang terakhir rukun itu adalah rukun qalbi. Rukun qalbi itu yang dikerjakan oleh hati, yaitu niat, ya. Niat itu ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, aku niat. Nah, niatnya dalam hati.
Usoli ya, kalau usoli itu ada yang pakai mangga, ada yang enggak juga, enggak apa-apa. Yang penting dalam hati. Di keterangan ulama wa mahaluhu al-qalbu, niat itu dalam hati adanya, dalam hati ya. Sekalipun langsung Allahu Akbar tapi hatinya sudah niat berarti sah salatnya walaupun enggak baca usoli gitu ya. Itu jadi intinya niat itu dalam hati, wa mahaluhu al-qalbu. Nah, rukun itu dalam salat, rukun qalbi dalam hati, rukun qauli yang harus diucapkan, rukun fi'li gerakan-gerakan itu harus sesuai ya dengan ilmu fikih yang berlaku. Nah, maka salat itu akan diterima oleh Allah ketika menggunakan ilmu. Maka kata Al-Imam Ibnu Ruslan dalam kitabnya Kitab Zubad mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu, dan setiap orang yang beramal tidak dengan ilmunya maka amalnya pun ditolak, tidak diterima. Maka kata Rasul, menuntut ilmu adalah fardhatun li, kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat ya. Jadi sebelum kita beramal itu ternyata harus berilmu dulu ya, berilmu baru beramal, berilmu sambil beramal. Jadi ilmu itu seperti yang dikatakan Nabi Adam itu malaikat tunduk karena berilmu Nabi Adam ya, maka kita pun beribadah harus dengan ilmunya, terkhusus ilmu dalam sholat. Nah, Rasulullah ya itu diberikan perintah sholat. Nah, sholatnya yang diperintahkan itu adalah untuk umat muslim yang di akhir zaman ini, yaitu sholat yang 5 waktu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir ke arah barat. Ketika tergelincir ada 2 sholat, satu sholat zuhur, yang satu lagi sholat asar. Itu 2 sholat. Liduluki syamsi ila ghasaqil lail, masuk waktu malam ada 2 sholat, satu sholat maghrib, yang kedua sholat isya, 2 sholat. Yang terakhir wa Qur'an al-fajri, dan sholat fajar yaitu sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, sesungguhnya sholat fajar itu, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi sholat yang paling afdol itu adalah sholat subuh, karena sholat subuh malaikat berkumpul di langit ya, yang sip malam mau naik ke langit, yang sip siang mau turun ke bumi. Kata hadis di Riyadhus Shalihin, maka disitulah berkumpul para malaikat dan mendoakan untuk orang yang sedang melakukan sholat subuh. Maka sholat subuh itu adalah sholat yang paling utama. Maka doa ketika dipanjatkan cuma 2 yang akan cepat diterima, yaitu setelah sholat 5 waktu dan setelah sholat malam. Kata Rasul, sudah kita baca di Riyadhus Shalihin, 2 sholat ya, yang ketika doa itu akan diterima lebih cepat ya, didengar oleh Allah ketika setelah sholat dan ketika setelah sholat malam. Makanya sholat ini menjadi media untuk minta tolong, media untuk berdoa ya, media untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu ketika sholat kusala. Kusala itu malas-malasan ya, malas-malasan itu karakter orang munafik. Nah, sholat ini ya kemudian dikatakan dalam terusan ayatnya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, bahwa salat ini sakilatun, dalam tafsirnya berat, aslinya ngerjain salat berat, illa 'alal khashiin, kecuali orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? As-sakinina ila ta'ah, orang yang sudah anteng melaksanakan ketaatan, jadi sudah terbiasa setiap hari datang ke masjid berat. Kecuali orang yang udah biasa ya, yang sekarang hadir di sini ini udah biasa semua. Nah, ini termasuk khosyiin insyaallah ya, karena orang yang sudah mendawamkan untuk berangkat ketaatan itu tidak akan berat lagi. Sepertamanya berat ya, lakukan 40 hari, kalau udah lewat 40 hari jadi habit, kebiasaan 21 hari, maka kesananya jadi enteng. Makanya puasa 30 hari ya, sudah lewat dari 21, karena kebiasaan manusia itu dibangun dalam 21 hari pertama. Ketika sudah terbiasa ke masjid selama 21 hari bahkan sampai 40 hari, dia akan terbiasa berangkat ke masjid ya. Itu dipaksakan ya, setannya sudah kabur gitu. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan ya. Maka dalam hadis Rasulullah pun mengatakan bahwa sholat ini ya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, yang paling dekat ya seorang hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajid, yaitu ketika bersujud. Dalam hadis ya sudah kita baca juga, ketika sujud ini hamba paling dekat dengan Tuhannya. Maka perbanyaklah untuk berdoa. Yang tadi dibilang doanya pakai bahasa Arab ya, jangan doa pakai bahasa Indonesia. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, wa ja'altu qurrata ain fi shalah, bahkan Rasulullah itu menjadikan sholat
sebagai qurrata ain ya, pengbubungah mata. Jadi kalau Rasul itu lagi dalam keadaan capek banyak urusan, Rasul ngapain? Sholat. Bilal dirikan sholat, ya udah Rasul sholat. Karena sholat ini Rasul istirahatnya adalah ketika sholat, Rasul menikmati. Nah kemudian orang yang sudah khusyuk tidak akan berat melaksanakan sholat. Siapa yang dimaksud khosyiin? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang yazunnuna bermakna menyangka. Kalau yazunnun bahasa Arab artinya menyangka, tapi bukan menyangka, maknanya yuqinun, yakin. Berarti orang yang yakin annahum mulaqu rabbihim, mereka akan bertemu dengan Allah, ya itulah orang yang khusyuk. Kalau enggak yakin dengan hari kematian atau hari kiamat, dia enggak akan bisa ya. Kalau sudah yakin dalam hati saya akan bertemu Allah dan harus mempertanggungjawabkan amal ibadah, terutama sholat ya, maka pasti dia akan melaksanakan ibadah sholat. Wa annahum ilaihi raji'un, dan dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah disitulah ya sholat menjadi bukti bahwa sholat ini adalah ibadah yang paling terpenting ya, maka dinilai dari sholatnya. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kata Allah dalam Al-Quran, innas sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan fahsya wal mungkar ya, fahsya keji dan kemungkaran. Pokoknya banyaklah ya di Al-Quran yang menjelaskan tentang sholat. Apa makna sholat, apa fungsi sholat? Oh di Al-Quran banyak ayatnya gitu. Kalau dalam hadis dari sholat maghrib ke sholat isya berarti tengah-tengahnya sebagai penghapus dosa. Dari sholat isya sampai ke sholat, orang dalam hadis ya, orang yang sholat isya berjamaah dan orang yang subuh berjamaah maka dicatat pahalanya seperti orang sholat malam semalam suntuk itu ya. Jadi pahalanya luar biasa. Dari subuh ke zuhur sama pahalanya, sama seperti itu, akan terhapus dosa-dosa. Dari zuhur ke asar sama dari asar ke maghrib. Nah jadi maka dari Jumat ke Jumat itu menjadi penghapus dosa. Dari sholat ke sholat penghapus dosa. Dari umroh yang satu ke umroh yang satunya lagi ya, dari haji yang satu ke haji yang satunya lagi itu sama menjadi penghapus dosa ya. Jadi ibadah yang perintahnya adalah berkelanjutan ya, sampai kapan? Sampai mati ya, sampai mati barulah kita selesai sholat dan disolatkan ya. Makanya datang ke masjid ya mumpung masih hidup ya. Nanti kalau sholat di masjid berarti ada di belakang imam kalau masih hidup, tapi kalau sudah meninggal nanti itu diemnya di depan imam ya, itu berarti sudah mati ya. Di keranda itu imam berada di belakang si orang yang disolatkan tersebut gitu. Jadi jangan datang ke masjid kalau sudah mati baru datang ke masjid. Digotong juga sama berempat ya, mumpung masih punya kaki untuk jalan ke masjid. Itulah kita diperintahkan untuk sholat berjamaah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah, taufik, inayah, maunah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat khususnya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang diberikan ampunan oleh Allah dengan selalu menjalankan sholat 5 waktu. Amin ya robbal alamin. Itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.